Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi dan contoh soal ASPD. Kali ini kita akan belajar menentukan informasi tersirat teks. Pengertian informasi tersirat. Informasi tersirat adalah informasi yang tidak tertulis dari teks, tetapi informasi tersebut dapat ditemukan dari teks. Informasi tersebut terkandung di dalam teks. Jadi walaupun tidak tertulis di dalam teks, tetapi informasi tersebut terkandung di dalam teks. Dan ini adalah kebalikannya dari informasi tersurat, di mana informasi tersurat tertulis di dalam teks, sedangkan informasi tersirat tidak tertulis secara langsung di dalam teks, namun terkandung di dalam teks. Contoh informasi tersirat. 1. Rumah sakit Sarjito buka 24 jam. Dalam teks tersebut bahwa rumah sakit itu pada pukul 2 dini hari juga buka atau menerima pasien. Di sini jelas bahwa pada pukul 2 dini hari tidak disebutkan kalau buka. Akan tetapi karena buka 24 jam maka di sini tersirat kalau pukul 2 juga buka. 2. Ribuan penonton memadati tribun Stadion Manguwo Harjo. Sundulan Gonzales menyerangkan bola di Madura FC. Posisi 2-1 pada babak perpanjangan waktu, meloloskan Gonzales dan teman-temannya sebagai juara 1 Superliga. Akhirnya, PSIM berhasil memboyong piala kejuaraan Liga Utama. Berapakah posisi skor sebelum dilaksanakan babak perpanjangan waktu? Jawabannya adalah 1 sama atau 1-1. Di sini jelas tidak disebutkan atau tertulis secara langsung kalau skor sebelum dilaksanakan babak perpanjangan waktu adalah 1 sama. Akan tetapi kita dapat mengetahuinya dengan membaca dan memahaminya terlebih dahulu, yaitu setelah perpanjangan waktu skor 2-1, maka sebelum perpanjangan waktu dapat dipastikan seimbang posisinya, yaitu 1 sama, maka diadakan perpanjangan waktu. Dan setelah perpanjangan waktu di sini posisinya skornya 2-1. Kita lanjutkan dengan catatan. Dalam soal mencari informasi tersirat dalam teks ini kadang sulit menentukan soal seperti ini. Makanya ada beberapa catatan yang harus kita pahami. Yang pertama, contoh soal menggali informasi tersirat teks dapat juga berwujud perintah mencari topik bacaan, di mana topik bacaan tidak tertulis secara jelas dalam bacaan. Namun setelah membaca keseluruhan bacaan akan ditemukan topik suatu bacaan. Yang kedua, kadang soalnya juga berupa perintah mencari pernyataan yang sesuai dengan paragraf, namun tidak tertulis secara langsung dalam paragraf tersebut. Dan yang ketiga, kadang soalnya juga diminta menyimpulkan paragraf. Jadi, ingat ada 3 catatan di sini yang harus kita pahami, yaitu soal menggali informasi tersirat itu biasanya berupa mencari topik bacaan, kemudian mencari pernyataan yang sesuai dengan paragraf, dan menyimpulkan paragraf. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh dalam soal ujian. Contoh 1. Perhatikan percakapan berikut. Zahra: Inas, apakah nanti sore kamu di rumah? Inas: Iya, insya Allah nanti sore saya di rumah. Saya harus belajar untuk ujian juz 29 yang akan dilaksanakan besok pagi.
Ada apa, Zahra? Zahra, baiklah, saya akan ke rumahmu, Nas. Kita belajar bersama ya. Inas, wah, bagus itu, Zahra. Oke. Topik percakapan di atas adalah A. Persahabatan, B. Bermain bersama, C. Belajar bersama, D. Persaudaraan. Yang ditanyakan di sini adalah topik percakapan. Topik percakapan di sini adalah C, yaitu belajar bersama. Bisa dilihat di sini tidak disebutkan secara langsung jika belajar bersama adalah topik percakapan ini, tetapi kita dapat menentukannya dengan di sini ada ajakan untuk belajar. Kita belajar bersama ya. Nah, itu bisa menjadi topik dari percakapan ini. Contoh soal kedua. Pembelajaran daring banyak kendalanya. Jaringan internet kadang tidak stabil. Kuota menjadi boros. Antusias murid kurang tinggi. Namun pembelajaran daring tetaplah menjadi solusi di masa pandemi ini. Pernyataan yang sesuai paragraf tersebut adalah, nah ini kita diminta menentukan pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Namun pernyataan yang sesuai tersebut tidak tertulis secara jelas di sini. Namun kita dapat menentukannya ya. Coba kita A. Jaringan internet pendukung utama pembelajaran daring. Nah ini di sini tidak sesuai ya dengan bacaan. Sedangkan B. Antusias siswa sangat tinggi dalam mengikuti pembelajaran daring. Ini salah, tidak sesuai karena di sini justru antusias murid itu kurang tinggi. Sementara yang C, pembelajaran daring terkadang menyebabkan kuota menjadi boros. Ya, di sini disebutkan memang pembelajaran daring kuota menjadi boros. Jadi bukan terkadang ya, ini masih kurang sesuai. Sedangkan D, pembelajaran daring menjadi solusi di masa pandemi walau terkendala. Nah, ini sesuai ya. Di sini memang ada walaupun tidak secara langsung tapi disebutkan pembelajaran daring tetaplah menjadi solusi. Tetapi di sini ada juga disebutkan banyak kendala. Maka pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut yang paling tepat adalah D, yaitu pembelajaran daring menjadi solusi di masa pandemi walau terkendala. Kita lanjutkan ke contoh soal nomor 3. Di sini diceritakan tentang rendahnya suhu Antartika yang menyebabkan keterbatasan jumlah hewan yang hidup di sana. Kita bisa membayangkan betapa dinginnya balok es yang bersuhu 0 derajat Celcius. Kita sulit membayangkan suhu udara di benua Antartika yang terkadang bersuhu minus 73 derajat Celcius. Karena sangat dinginnya, hewan dan tumbuhan yang tumbuh di sini sangat sedikit. Benua Antartika luasnya hampir 2 kali luas Australia. Namun hewan yang bisa bertahan hidup antara lain hanya anjing laut, paus, dan burung penguin. Hewan gurun sangat sulit hidup di Australia. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, ini mencari pernyataan yang sesuai namun tidak tertulis di teks. Coba A. Unta sangat sulit hidup di Antartika. Ini jelas ya. Karena di sini disebutkan hewan gurun sangat sulit hidup di Antartika. Di sini tidak disebutkan kalau unta sangat sulit hidup di Antartika, tetapi unta termasuk hewan gurun. Jadi yang tepat pernyataannya adalah pernyataan yang tepat adalah A. Unta sangat sulit hidup di Antartika. Sedangkan B. Australia lebih luas dari Antartika, ini salah. Suhu terendah di Antartika mencapai 0 derajat, salah. Dan D. Suhu Antartika sama dengan suhu balok es, ini juga tidak tepat. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Beberapa usaha agar hasil panen meningkat.
Petani mengolah lahan dengan baik. Petani memilih bibit yang unggul. Petani melakukan pengairan yang cukup. Petani memupuk tanaman dengan pupuk-pupuk seimbang. Selain itu, petani juga harus memberantas hama yang menyerang tanaman. Simpulan paragraf tersebut adalah ini sesuai catatan ketiga dari sini soal yang meminta kesimpulan, di mana kesimpulan tidak akan tertulis secara jelas di paragraf. Kita coba A. Petani berusaha memilih bibit yang berkualitas unggul. Ini benar, tetapi bukan kesimpulan karena belum menyeluruh. B. Petani memupuk tanaman dengan pupuk secara seimbang. Ini juga betul, cuma bukan kesimpulan. C. Petani memberantas hama yang menyerang tanaman. Ini juga bukan kesimpulan. Sedangkan D. Petani melakukan 5 usaha agar hasil panen meningkat. Ini jelas kesimpulan karena meliputi 5 usaha yang dilakukan oleh petani yang ada di sini, atau yang kita kenal dengan panca usaha tani. Demikianlah jawaban yang paling tepat untuk nomor 4. Untuk nomor 4 adalah D. Petani melakukan 5 usaha agar hasil panen meningkat. Yang ini adalah merupakan kesimpulan dari paragraf tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar dan sukses ujian ASPD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.